Ini entah mengapa dari sejak awal saya di sini, tadi WL sudah menyampaikan tentang ujian dan penyembahan. Itu luar biasa sekali. Saya juga nggak ngerti gitu. Kemudian tadi ada penari-penari semua di sini luar biasa. Itu alat musiknya apa namanya? Tamborin ya. Kalau di Alkitab tuh namanya apa ya? Gak ada tamborin ya. Istilahnya ceracap gitu ya. Ceracap itu kecil ya. Maksudnya apa? Saya ingin menyampaikan gini Bapak Ibu sekalian. Berbicara kita di sini, kita hadir di sini adalah utamanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Firman ini adalah bagian dari itu semua. Ini hanya opsional. Tapi yang terpenting ketika kita hadir, kita datang di ibadah raya ini, tujuan utamanya apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Ya, makanya kesempatan ini saya akan bawa judulnya adalah tentang pujian dan penyembahan. Ya. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan, seberapa antusiaskah kita melakukan itu semua? Ini sebuah pertanyaan besar karena ini sering kita lakukan, tapi tanpa kita sadari, ketika worship leaders mengajak kita, mari kita memuji dan menyembah Tuhan, masih banyak di antara kita yang begitu meresponinya dengan biasa-biasa. Betul Bapak Ibu ya? Nah, saya tadi lihat ya banyak yang sudah meresponi dengan luar biasa ya. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Jadi kenapa saya ambil judul ini? Karena sering dalam setiap ibadah itu WL tuh menyampaikan, ayo kita memuji, ayo kita menyembah Tuhan, gitu kan? Supaya semangat, ya kan? WL sudah semangat, tetapi jemaat masih biasa-biasa aja. Tidak ada yang salah untuk itu semua, tidak ada yang salah. Jadi, tetapi tahukah saudara, seberapa banyak kita mengerti tentang apa itu pujian, apa itu penyembahan? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan tidak menjelaskan apa itu pujian penyembahan, tapi ada nanti kesempatan tersendiri mungkin di Kul itu lebih luas ya membicarakan itu semua. Jadi umat yang percaya ya, itu mengatakan pujian dan penyembahan itu merupakan urat nadi. Ya, urat nadi dalam sebuah ibadah. Apa itu urat nadi? Urat nadi itu dikatakan ini pembuluh darah yang letaknya paling dalam dan berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke berbagai organ tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau urat nadi itu putus, seperti apa? Seperti itulah ketika di dalam ibadah tidak ada pujian penyembahan, maka ibadah itu kalau kita boleh katakan ya sia-sia. Ya, itu. Jadi yang kedua, pujian penyembahan itu bukan hanya sekedar liturgi. Itu benar tadi WL sudah menyampaikan. Tapi ini merupakan sebuah perjumpaan antara Tuhan dengan umatnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini perjumpaan. Makanya ketika kita berangkat dari rumah untuk ikut ibadah ini bukan sekedar saya datang, kemudian saya ketemu teman-teman, kayak ketemu Pak Gembala, kemudian saya curhat, saya sharing firman. Tidak itu. Tujuan utamanya bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kalau kita memuji menyembah Tuhan, tentunya nanti ada syaratnya seperti apa. Sama ketika keluarga itu suami istri tidak kenal dengan utuh, maka suami istri ya akan sebenarnya say hello dan sebagainya. Nah, saya menyampaikan ini, disinilah poin utama atau istilahnya main eventnya, ya. Ibadah yang benar itu adalah merubah diri secara terus-menerus, ya, agar menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, saya ulangi. Jadi ibadah yang benar itu merubah diri kita secara terus-menerus untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, walaupun kita selama ini tidak akan bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah masuk dalam dosa, kita sudah jatuh dalam dosa. Makanya kenapa setiap hari kita harus berdoa, kenapa setiap hari kita harus baca firman Tuhan, kenapa setiap hari kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya itu tadi, supaya bimbingan Tuhan itu ada dalam hidup kita.
Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus menyembah kepada Tuhan? Ya. Sebelum ini saya mau sampaikan, pujian dan penyembahan itu berkaitan erat dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka terjadilah pujian penyembahan itu dengan begitu dahsyat seperti tadi. Ya. Kita nggak usah peduli apakah suara kita tuh panas atau tidak. Tuhan nggak dengar itu. Ya, Tuhan lihat hati kita. Amen. Ya, ketika hati kita melekat dengan Tuhan, maka kita akan bisa memuji menyembah Tuhan seperti apa yang Tuhan inginkan. Seperti yang tertulis di dalam apa? Di dalam Lukas 4 ayat 8. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Saya akan katakan demikian. Tuhan Yesus berkata bahwa orang percaya harus menyembah Tuhan Allah. Amen. Di situ katakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau saudara dengar tadi beberapa lagu tadi, itu udah mengacu ke sana. Saya nggak tahu juga kepada Pak Robert ya, apakah kita tadi janjian bisa lagu seperti ini ya, kepada WL apakah kita janjian? Tidak kan? Tapi ada tuntunan Tuhan, ada hadirat Tuhan di tempat ini. Amen. Ya, itu. Jadi pujian penyembahan itu berkaitan dengan hubungan. Nah, hubungan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengenalan kita kepada Tuhan kita, Allah yang kita sembah. Itu dulu. Kalau kita tidak kenal, saya tidak kenal dengan Pak Gembala, maka saya tidak akan bisa bagaimana saya menghormati Pak Gembala. Ya, bagaimana saya merespek kepada Pak Gembala. Ya, demikian juga kita yang lainnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Jawaban yang pertama ditulis apa? Sebagai sebuah ketaatan kepada kebenaran akan firman Tuhan. Ya, ini jawaban yang pertama. Jadi mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Sebagai sebuah ketaatan kepada kebenaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau memuji dan menyembah Tuhan, tapi kita tidak pernah baca firman, kira-kira terjadi nggak pujian penyembahan? Tidak pernah. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang aneh ini terjadi ya di dunia kita ini. Ada orang yang begitu antusias ketika dia memuja tentang grup bandnya, ya kan? Dia bisa berjoget, dia bisa berdansa, dia bisa nyanyi, dan dia hafal lirik-liriknya. Ya. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah menyadari kenapa yang Tuhan yang kita sembah, kok kadang-kadang kita lupa liriknya, kita lupa lagunya, bahkan disuruh joget pun kita ragu-ragu kan? Saya lihat tadi sebelah saya Pak Gembala itu luar biasa ya. Nah, saya lihat juga yang lainnya sama semangat. Jadi Tuhan inginkan itu, tetapi pujian penyembahan itu bukan sekedar tentang seremonial, tapi sikap hati kita. Amen. Ya, bukan hanya jingkrak-jingkrak, bukan. Tapi sikap hati kita berimplikasi kepada apa? Kepada gerakan kita, tindakan kita. Makanya saya sampaikan begini Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah peduli di kanan kiri kita. Ketika kita memuji Tuhan, itu nggak usah lihat kamu muji nggak. Kamu muji nggak? Kamu joget-joget nggak? Gak usah peduli, karena itu hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kalau datang ke sini mau memuji, mau dia berdiri, mau dia duduk, silakan aja. Karena itu merupakan apa? Ekspresi kita kepada Tuhan. Kalau kita punya ekspresi kita kepada Tuhan dengan pengenalan Tuhan yang baik, maka kita tidak akan terpengaruh kepada kanan kiri kita. Karena berbicara pujian penyembahan itu berbicara tentang apa? Pribadi lepas pribadi. Amen. Tinggalkan semua itu masalah-masalah di belakang kita, tinggalkan masalah di rumah kita, tinggalkan masalah di kantor kita, tinggalkan semuanya, kita tinggalkan. Hanya kita datang ke sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang terpenting Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama, kenapa kita memuji? Tadi sudah saya katakan sebuah ketaatan. Yang kedua, di dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan begini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Nah, yang terakhir ini, yang terpenting, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kita diciptakan Tuhan tuh untuk kepentingan, untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuan kita. Makanya ketika kita berdoa, yang selalu kita doakan keinginan kita. Padahal Tuhan sebetulnya tidak menghendaki keinginan kita itu. Tuhan menghendaki apa yang Tuhan ciptakan itu seturut kehendaknya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Ini merupakan perintah dari Tuhan sendiri di dalam Mazmur 150. Nanti Bapak Ibu pulang dari sini bisa baca, renungkan lagi firman itu siang dan malam dan lakukan. Saya akan bacakan begini. Mazmur 150. Perikopnya bunyinya apa? Haleluya. Apa arti haleluya? Pujilah Tuhan. Ayat yang pertama, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawannya yang kuat. Di dua kalimat ini, kalau Bapak Ibu jeli, itu ada tanda apa di belakangnya? Tanda seru. Tanda seru titik. Ya, pujilah Allah, itu perintah. Yang kedua, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai kebesarannya yang hebat. Semuanya ada tanda seru, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Sebetulnya kita tuh tidak ada apa-apanya. Amen. Ya, tadi saya minta keyboard ya, coba di sini. Saya mau sampaikan ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang ketiga, pujilah Dia yang tiupan sangkakala. Pujilah Dia yang dengan gambus dan kecapi. Tadi kan dengan apa tadi? Dengan alat-alat yang ada. Ya. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Nah, ini tadi memuji Tuhan dengan tari-tarian itu. Ya, jadi kalau kita menari itu jelek kan? Enggak, cuma perasaan kita aja merasa itu kenapa sih Bapak itu nari? Ya gitu kan? Kadang-kadang gitu ya, Bapak Ibu kan? Ada orang yang gitu. Ya, di sini nggak ada karena orangnya nggak bisa bicara deket-deket gitu. Ya, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Jadi ada berdenting, ada berdentang. Artinya apa itu? Begitu riuhnya. Dan ada tanda seru di belakangnya. Itulah perintah. Yang keenam yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan tiap jam. Mari kita nyanyikan supaya kita menyadari siapa kita sesungguhnya. Karena hanya Tuhanlah yang bisa mengatur semua ini. Jadi Bapak Ibu datang ke sini jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu-ragu. Apapun masalahnya, masalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan selesaikan. Tapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Karena Tuhan lebih tahu tentang hidup kita daripada kita sendiri. Yang ketiga, ini dia, kenapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Di surga itu hanya ada puji-pujian selama-lamanya. Jadi kalau ada di luar sana mengatakan di surga itu ada apa? Bidadari cantik-cantik, nah itu bohong ya. Kita tidak mengenal itu. Di surga itu hanya ada pujian, 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 dan pujian. Semuanya selalu memuji. Itu di dalam Wahyu 5 ayat 13. Saya bacakan gini.
Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Ini mengapa pentingnya kita memuji, pentingnya kita menyembah dalam pujian dan penyembahan. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti ya? Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja bukan hanya untuk mendengarkan firman saja, tapi datang ke sini dengan penuh kerinduan, ya, memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, di dalam berikutnya saya mau sampaikan di sini. Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini, perhatikan dengan baik dari mulai Mazmur 93 sampai dengan Mazmur 99. Karena saya akan bicara nanti di Mazmur 100, itu adalah tema pokok dari pujian penyembahan itu sendiri. Di dalam Mazmur 93, perikopnya berbunyi apa? Tuhan Raja yang kekal. Mazmur 94, Allah pembela keadilan. Mazmur 95, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Di dalam Mazmur 95 itu ada kalimat yang saya terjemahkan, jangan keraskan hatimu. Saya ulangi, jangan keraskan hatimu. Maksudnya apa? Ikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu. Mazmur 96, Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti kenapa kita ada pengadilan di dunia ini, nggak pernah selesai, ya kan? Karena bicara keadilan di dunia ini berbagai macam versi, tapi Tuhan itu adalah Allah dan Hakim yang agung, yang dapat mengadili seluruh dunia. Bukan pengadilan Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, tapi seluruh dunia. Mazmur 97, Tuhan adalah Raja. Jadi kalau Tuhan yang kita sembah adalah Raja, berarti kita apa? Anak-anak Raja. Kalau anak-anak Raja apa? Dapat porsi bagaimana seorang anak Raja. Jangan pernah kita apa? Membelenggu, membatasi pikiran kita. Ketika pikiran kita dibatasi, maka ketika itulah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mazmur 98, saat penyelamatan sudah dekat. Di sini utamanya ada kalimat dan kata-kata bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah dengan kecapi, dengan nafiri dan sangkakala. Ini sebetulnya menunjukkan bagaimana kita sebagai umatnya yang harus memuji dan menyembah Dia. Di Mazmur 99, Tuhan Raja yang kudus. Kalau Tuhan kudus, maka kita harus apa? Kita harus kudus. Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, kudus dalam pergaulan kita, kudus dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Jadilah tadi yang disebut tadi apa? Kudus. Ya. Nah, ini puncak dari yang saya sampaikan tadi. Jadi seberapa antusias kita melakukannya di Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Ya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Dia enggak mengatakan masyarakat ini, masyarakat ini, hai seluruh bumi. Berarti makhluk yang ada di bumi ini semuanya bersorak-sorai. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke sini itu dengan sukacita. Ya sekalipun dari rumah tuh belum makan, tapi sukacita karena nanti setelah pulang dari sini pasti makan. Kan itu ya. Kadang-kadang kita diisi firman, tapi ketika perutnya tidak diisi, firman itu jadi hambar juga. Ya. Datanglah. Nah, ini datanglah ke hadapannya dengan apa? Dengan sorak-sorai. Ya, kalau perlu tadi saya nanti minta izin Pak Gembala gitu. Kalau perlu ya loncat-loncat nggak apa-apa di sini gitu. Jangan dibilang nanti, wah itu kemasukan setan. Nggak ada. Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, yang ada apa? Hadirat Tuhan yang ada di sini. Amin.
Ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Nah, ini kalimat hebat kan? Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Ya, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kalau dulu di perjanjian lama yang membawakan ini apa? Imam-imam Lewi. Tapi kita semua juga imam-imam Lewi. Makanya di sini bagus juga nih Pak Gembala. GBI Lewi. Padahal Lewi itu singkatan apa? Legenda Wisata. Saya salut juga kok bisa jadi Lewi. Luar biasa Pak Gembala. Jadi Lewi gitu. Ini bukan ilmu orang Jawa bilang gato-gato, enggak. Tapi itu ada rencana itu Lewi. Itu Lewi. Imam Lewi, dia penyembah-penyembah. Ya. Yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk. Jadi setianya Tuhan itu bukan untuk sekarang, besok enggak, lusa enggak. Selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap apa? Turun temurun. Sampai nanti cucu kita, cicit kita, apalagi lah itu semua ya. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti ya. Jadi kalau kita ya memuji menyembah Tuhan, ya sudah lakukan itu. Tapi kita harus kenal dulu. Yang saya katakan di awal tadi, bicara pujian penyembahan, bicara hubungan, bicara tentang pengenalan Tuhan. Kalau kita tidak kenal Tuhan sesungguhnya, maka kita nggak ngerti itu Tuhan kita siapa. Ya, itu ya. Nah, yang berikutnya, bagaimana respon kita tadi? Jadi ada yang merespon, ada yang tidak peduli, tidak kelihatan. Nah, di dalam Mazmur 100, di situ apa? Pemazmur itu sangat antusias menaikkan pujian kepada Allah. Di mana kita bisa lihat? Di dalam kalimat tadi yang saya sebutkan, bersorak-soraklah, beribadahlah, datanglah, masuklah, dan pujilah. Ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pemazmur itu begitu semangat dalam memuji Allah. Dibaca nanti di dalam ayat 1 sampai 4. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mazmur 100 ini merupakan penutup Mazmur pujian Allah sebagai Raja. Nanti Bapak Ibu sekalian baca di rumah ya. Baca dari mulai Mazmur 93 sampai 99. Ditutup di Mazmur 100 tentang pujian. Jadi antusiasme atau semangat ini muncul karena apa? Pemahaman pemazmur terhadap identitas Tuhan. Maka kita harus kenal Tuhan kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang berdoa kemudian minta keinginannya nggak dijawab, itu bukan berarti Tuhan itu jahat. Bukan berarti Tuhan kita itu tidak setia. Bukan berarti Tuhan itu tidak pemurah. Tapi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan tahu. Kalau ada orang, saya pengen makan umpamanya, coba casio gitu ya. Tapi kenapa nggak dikasih? Karena Tuhan tahu kalau kamu makan itu nanti tensimu makin tinggi. Cara Tuhan ajaib nggak? Ajaib. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu itu. Kenapa? Karena pengenalan kita dengan Tuhan itu tidak utuh menyeluruh. Kita hanya tahu sebagian-sebagian saja. Lalu bagaimana caranya Pak untuk kita mengenal Tuhan? Baca firman Tuhan. Di situ kita semua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, akan mengenal siapa Tuhan kita. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, jadi pengenalan terhadap identitas Tuhan sebagai Allah dan Gembala itu penting bagi kita. Ya, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita tidak tahu semua ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti ketika ada lagi ujian penyembahan, jangan sampai nanti BL tuh pengen semangat, ayo Bapak Ibu kita semua memuji dan menyembah Tuhan. Enggak perlu lagi itu. Kenapa? Karena kita sudah paham siapa Tuhan kita. Kita sudah paham untuk apa kita datang ke gereja, untuk apa kita beribadah. Karena kita datang ke sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya.
Itu yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak banyak sebetulnya saya mau bicara ini, tapi Bapak Ibu sekalian, di waktu penyampaian saya ini yang begitu singkat, tapi saya dapat mengharapkan Bapak Ibu mengerti, memahami. Ya, kalau yang sekarang belum baca firman Tuhan, masih bolong-bolong gitu, baca aja. Nggak usah, ini apa ya? Nggak usah, baca aja. Nanti lama-lama Bapak Ibu ketika dapatkan masalah akan mendapatkan rema. Oh, ini maksudnya Tuhan di dalam hidup saya. Ya, itu maksudnya. Baca saja firman itu. Karena ada penuntun kan, tiap tahun itu kan ada 1 tahun penuntun itu ada yang 4 kitab dan sebagainya. Baca saja, ya. Baca, kemudian nanti kalau nggak ngerti renungkan dulu apa nih maksudnya. Ya. Biasanya kalau baca di perjanjian lama itu agak males ya. Bicara di bilangan, di raja-raja, apalagi pengkhotbah masih bagus lah ya. Kemudian Kidung Agung, wah itu Kidung Agung tuh kalau nggak ngerti apa nih? Makanya banyak orang lain tuh mengatakan Kidung Agung, masa Alkitabmu tuh porno gitu kan? Karena sebetulnya itu bukan itu. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Itu kan kayak syair tuh. Bagaimana kita waktu dulu kita pacaran gitu kan? Kalau ngirim surat dulu saya Pak Gembala waktu pacaran belum ada handphone tuh, pager aja belum. Jadi waktu pacaran sama istri saya dulu di Bandung, saya di Malang, itu nunggu surat tuh seneng banget gitu. Jadi kalau udah baca surat tuh bolak-balik, nanti begitu kita apel gitu, selesai apel saya baca lagi gitu. Seneng banget gitu. Nah, harapan Tuhan seperti itu pada kita semua. Ya. Sampai sekarang harus begitu. Kalau sekarang kita sudah bentuknya berubah, ya dibuat supaya kita bagaimana datanglah ke tempat lain ya kan, Pak Robert kan, pergilah kemana dengan istri kan, mengenang kembali, oh dulu kita di sini loh, ya kan, makan duitnya pas-pasan gitu, nah, itu oh iya ya, ternyata Tuhan itu baik. Amen. Ya, tapi kalau kita terus duduk merenungkan, saya mau jadi apa nanti ya, Bapak ini kok bisa punya ini Pak, nggak selesai, tapi renungkan ke belakang, ingat betapa baiknya Tuhan itu, betapa setia Tuhan itu, ya kan? Amen. Dulu ini bukan curhat Pak Gembala, ya Bapak Ibu sekalian, dulu saya nggak punya motor tuh, saya pinjem motor teman saya itu, ya hanya bermodalkan bensin, waktu itu bensin masih murah Pak, ya, pinjem motor terus habis itu balikinnya besok, ya kan? Sampai seperti itu, karena pengen menyenangkan pasangan kita, pacar saya dulu, ya kan? Walaupun pacarnya tahu tuh mobil motor pinjem. Tapi saya kenangkan itu, waduh. Jadi kalau sekarang udah pakai mobil tuh harusnya sudah bersyukur. Kuncinya di situ Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya cerita seperti ini bukan berarti Bapak Ibu terutama yang masih jomblo, masih ada yang jomblo di sini, yang masih nggak ada ya. Itu terus harus seperti itu, ya nggak juga gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Pemahaman tentang siapa Allah itu telah membawa pada pemahaman tentang identitas diri dan bangsanya. Ini cerita di Mazmur 100 tadi, ya, yaitu umat Allah dan kawanan domba-gembala serta bagaimana mereka mendapat jaminan perlindungan. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan kita, itu ada jaminan perlindungan Bapak Ibu sekalian. Amen. Jangan pernah khawatir karena kebaikan dan kasih setia Allah. Jadi antusiasme pemazmur dalam memuji Allah ini timbul dari mana? Persekutuan dan pengenalan akan Allah secara pribadi. Ini penekanan secara pribadi. Jadi Bapak Ibu harus jumpa secara pribadi, bukan katanya orang. Kata orang begini, kata orang enggak. Makanya dikatakan gini, kenapa kita harus berdoa? Supaya kita bisa jumpa Tuhan itu secara pribadi. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Jadi jangan kata orang, inilah yang penting. Tanpa pengenalan itu, mustahil orientasi hidup kita dapat berubah. Karena itulah setiap orang yang telah mengalami pengenalan akan Allah, pasti hidupnya penuh dengan apa? Pujian. Yang tadi saya contohkan singkat-singkat tadi. Betapa dulu hidup saya seperti ini, ya kan? Kemudian saya dulu pengen punya anak, begitu punya anak, nanti bisa nggak nyekolahkan anak? Begitu anak sudah sekolah, nanti bisa nggak anak ini bisa mentas? Begitu seterusnya. Jadi kalau kita lihat ke belakang,
betapa baiknya Tuhan dan setianya Tuhan. Maka kenapa kita harus taat? Karena Tuhan taat kepada kita, Yes. memenuhi apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, ini sebagai yang terakhir. Ini mungkin terlalu kecil ya, tapi saya mau bacakan. Disinilah perlu kita sebagai umatnya introspeksi, merefleksi diri, ya, merefleksi diri. Jadi kita harus mawas diri apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Ya. Bapak Ibu nggak bisa lihat dengan jelas ya, tapi saya mau sampaikan gini. Seringkali pemahaman kita mengenal Allah berhenti pada pengetahuan. Saya ulangi ya. Seringkali pemahaman kita mengenal Allah berhenti pada pengetahuan saja. Kita tidak pernah belajar hidup dekat dengan Allah melalui apa? Firman-Nya. Maka baca firman ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan kita hari-hari ini diisi dengan lihat YouTube, lihat kekerasan, ya kan? Lihat apa itu kasus-kasus yang selama ini nggak selesai-selesai. Itu akan membuat kita apa? Membuat hati kita nggak ada damai sejahtera Bapak Ibu. Yes. Betul kan? Benar. Pasti ada masalah itu, kita pasti akan membela yang kemana? Kita akan memihak kemana? Betul kan? Ya. Ketika yang kita pihak itu dirugikan, maka kita udah muncul nih. Mohon maaf nih, sialan nih orang nih, sialan begini. Jadi hari-hari kita hanya diisi seperti itu. Sementara Tuhan menciptakan kita tuh bukan untuk seperti itu. Ya, isilah, bacalah firman Tuhan. Amin. Ya, baca firman Tuhan. Boleh dengan tiduran, boleh, ya kan? Tapi kalau Anda mau menghormati Tuhan, baca. Karena kalau dengan tiduran nanti lama-lama Alkitab yang baca saudara, bukan saudara baca Alkitab. Ya, sekarang kan Alkitab banyak kan, jadi Alkitab, Alkitab juga bisa. Ya, memang kita jarang sekarang di gereja-gereja itu lihat bahwa Alkitab itu masih ada ya beberapa lah. Pakai itu sampai Alkitabnya tuh sudah nggak tahu bentuk-bentuknya kan, sudah kumel gitu kan, udah dekil gitu. Tapi dibaca semua itu, ya. Nah, itu yang yang membuat kita tidak memiliki antusias. Kenapa? Karena kita hanya pengetahuan saja, nggak pernah baca firman. Ya, mari saat ini saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, bulatkan tekad untuk lebih mengenal Allah, bukan hanya dengan pengetahuan, tetapi dengan antusiasme untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, walaupun ini singkat, tapi inilah momen yang paling tepat, momen yang sebagai refleksi diri kita. Sudahkah kita memuji menyembah Tuhan dengan benar? Amin. Tujuan kita di dalam ibadah ini adalah bagaimana supaya kita secara terus-menerus berubah diri kita untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya ini. Tuhan Yesus memberkati.